Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa kembali dalam Sapari edisi Selasa 7 Oktober 2025. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang berjudul Aksi dan Reaksi, yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1-11, tetapi secara khusus saya akan membacakan ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dalam hidup ini berlaku hukum aksi dan reaksi, di mana di dalam setiap aksi pasti selalu ada reaksi. Hukum ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan manusia, dari ilmu pengetahuan hingga dalam kehidupan sehari-hari. Kisah perkawinan di Kana ini pun menceritakan beberapa aksi dan reaksi yang terjadi. Beberapa di antaranya bisa kita lihat dari adanya undangan pernikahan terlebih dahulu yang diterima oleh Tuhan Yesus, sehingga ia bersama ibu dan para muridnya datang dan memenuhi undangan tersebut. Yang kedua, ketika pemimpin pesta kehabisan anggur, Maria segera bereaksi dengan memberitahukan kepada Tuhan Yesus akan keadaan genting tersebut. Menanggapi permintaan ibunya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa saatnya belum tiba. Yang berikutnya, atas permintaan Tuhan Yesus, para pelayan melakukan persis seperti perintahnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Dalam penutup kisah ini, penulis mencatat suatu puncak aksi reaksi yang memang menjadi tujuan Tuhan Yesus, yaitu melalui mujizat air menjadi anggur, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, dan reaksi para murid adalah percaya kepadanya. Di awal pelayanan para murid, Tuhan Yesus merasa perlu untuk membangun iman mereka kepadanya. Mujizatnya semata-mata bukan untuk unjuk kehebatan kuasa, namun iman yang sejati dalam hati para murid sangat penting bagi Tuhan Yesus. Sepanjang Injil Yohanes, kita melihat banyak dinamika dan kesejatian iman para murid dan para pengikut Tuhan Yesus ketika diuji olehnya. Misalnya, kesejatian kepercayaan orang banyak kepada Tuhan Yesus yang hanya timbul karena melihat dan mencari-cari mujizatnya. Kisah para murid yang meninggalkan Tuhan Yesus setelah mendengarkan pengajaran juga merupakan ujian akan iman dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Perhatikan reaksi mereka di dalam menjalani kehidupan untuk mengikut Tuhan Yesus. Bagi Yohanes, iman yang penting itu adalah iman yang sejati, sehingga ia mencatat bahwa tujuannya menulis Injil Yohanes adalah supaya para pembacanya percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Bapa. Dalam pengalaman sehari-hari dengan Tuhan, ada kalanya Tuhan memberikan berkat-Nya sehingga reaksi kita adalah mengucap syukur atasnya. Namun ada kalanya juga Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan hidup yang hebat. Sayangnya reaksi kita adalah sulit mengucap syukur. Bahkan bisa jadi reaksi kita adalah mengeluh sampai kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Seharusnya pada momen-momen seperti itu kita perlu memberikan reaksi yang tepat dan benar. Ingat, Tuhan Yesus selalu menantang kita untuk tetap percaya kepadanya dalam keadaan apapun. Jadi tetaplah mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan apapun keadaan kita. Reaksi yang tepat dan benar itulah yang membuat kita tenang dan peka menangkap petunjuk yang Tuhan berikan untuk menjalani kehidupan ini. Reaksi yang tepat dan benar terhadap situasi akan membawa kita menuju langkah-langkah yang lebih baik lagi ke depannya. Maka dari itu, mari kita memohon agar Tuhan memampukan kita senantiasa memberikan reaksi positif untuk apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik susah maupun senang. Tuhan memberkati kita. Amin.